Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Usuli Sittah. Dan sekarang kita pada pertemuan ke-16. Di pertemuan sebelumnya ke-15 kita telah menjelaskan ilmu yang diubah. Ilmu sekarang menjadi adalah kebid'ahan dan kesesatan. Dan ilmu yang benar, yang diwajibkan oleh Allah, yang dipuji dan disanjung oleh Allah, dan pelakunya, orang yang berilmu dengan ilmu tersebut dipuji, disanjung, itu menjadi sesuatu yang sangat asing. Dan perlu kita jelaskan kepada manusia hakikat ilmu yang sebenarnya, hakikat ulama, hakikat fikih, dan hakikat ahli fikih. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-aslul khamisu, pondasi yang kelima. Bayanullahi subhanahu li awliyaillahi. Wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihina bihim min a'da'illahi wal munafiqina wal fujjari. Pondasi yang kelima adalah bayanullahi subhanahu li awliyaillahi, penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap wali-wali Allah. Wa tafriquhu bainahum, dan Allah membedakan. Tafriquhu kembali ke Allah. Tafriquhu kembali ke Allah. Allah membedakan bainahum, antara mereka, yaitu para wali-wali Allah, wa bainal mutasyabbihina bihim, dan antara orang-orang yang menyerupai mereka, wali-wali Allah. Bukan wali Allah, dia hanya menyerupai saja. Min a'da'illahi, dari musuh-musuh Allah. Wal munafiqina, orang-orang munafik. Wal fujjari, dan orang-orang fajir. Dan ini adalah pondasi yang sangat agung, sangat dahsyat, sangat harus antum pelajari dan antum jelaskan kepada manusia, terlebih lagi di zaman kita ini. Antum lihat sekarang ada orang gila, dikira apa? Wali Allah. Dia jalan telanjang, sempoyongan, nggak pakai baju, nggak pakai celana, baju kusut. Dia kira apa? Wali Allah. Dia dudukan itu di majelis. Bahkan yang bikin ngakak lagi, ketawa itu, orang gila dikira wali Allah, didatangin ke rumahnya, orang-orang pada ngumpul, pada selawatan. Nah, yang dia kira wali itu, orang gila itu, main petasan. Mungkin itu pernah lihat, main petasan dalam rumah. Anak-anak itu pada nangis, petasannya diarahin ke orang-orang. Ya lagi gila juga sih. Orang gila dikira wali, dimasukin ke rumah, mereka selawatan bareng-bareng. Orang gila yang main petasan, diarahin ke orang-orang, sampai anaknya nangis. Gila semua jadinya. Yang salah siapa ya? Semua yang salah. Karena petasannya habis lagi kan? Itu petasannya bukan petasan kecil, bukan petasan yang cuman korek dilempar, bukan. Petasan yang biasa tuh sampai ke atas tuh. Dua. Itu. Bahkan yang dahulu semasa hidupnya dia tukang nyanyi, tukang pacaran, tukang melakukan kemaksiatan, meninggal. Kemudian karena mungkin kuburannya cuma dihias saja, karena mungkin kan dia dahulu penyanyi, dikira apa? Wali, dikunjungi, diziarahi, orang-orang pada berdoa, duduk bersimpu di samping kuburannya, karena kuburannya dihias. Bahkan yang bikin ngerinya lagi, sebagian orang dia ketika diambang kematiannya memberikan wasiat. Nah, nanti kalau bapakmu ini meninggal, kamu bangun kuburan bapak saya, kamu bangun kuburan bapakmu ini, dikasih tirai-tirai biar orang-orang nanti pada datang. Padahal mungkin semasa hidupnya dia orang biasa, tapi karena wasiat itu kemudian dibangun. Wah, ini wali. Ini kan orang bodoh, nggak paham. Coba aja misalnya kalau ada orang yang antum jangan coba-coba.
Ada orang misalnya ada kuburan ini, itu dibangun, misal kuburan ini itu dibangun tirai, dibangun besar, dikasih singgasana tirai. Coba lihat 10 tahun lagi itu banyak orang ziarah di situ. Berani jamin anak. Itu dibangun kuburan itu ada satu dibangun mungkin dikasih singgasana, dibangun lagi rumah, dikasih lagi tirai, ditulis makam wali ini. Mungkin nggak nyampe 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun udah banyak nanti ziarah. Antum kasih plang lagi di depan kan, tunggu ngipik itu makam wali ini menuju ke arah sini. Ada lagi nanti orang-orang juru kuncinya yang nyambut lagi. Padahal cuman dikasih gaji aja biar nanti dikasih orang-orang pada ngumpul kan, pada ngasih uang, orang-orang pada ziarah pada kasih uang, itu sebagai bisnis aja. Wali itu sekarang orang di zaman kita ini. Wali seperti itu. Orang gila dikira wali. Orang yang dulu pelaku maksiat antum tahu nikah Ardila. Penyanyi perempuan nggak pakai jilbab itu jadikan wali. Ada aja dikunjungi orang-orang pada berdoa di situ. Oleh karena itu apa? Kita harus menjelaskan kepada mereka semua. Dan kita bawakan bahwa Allah telah menjelaskan wali-wali Allah yang sebenarnya itu ini. Dan kita jelaskan kepada mereka perbedaan antara wali Allah dan orang-orang yang menyerupai mereka dari kalangan musuh-musuh Allah, orang-orang munafik, orang-orang fujar. Dari mana datangnya wali Allah yang dia semasa hidupnya melakukan kemaksiatan, gak pernah sholat, melanggar aturan Allah? Dari mana datangnya wali Allah? Oleh karena itu para ulama mengatakan ketika engkau melihat orang bisa terbang, jangan engkau kaget dulu. Tapi engkau lihat dulu bagaimana dia dalam mengamalkan agama Allah. Engkau lihat dulu bagaimana mereka dalam beribadah. Bagaimana dia, apakah dia melewati batasan-batasan Allah. Jadi wali itu bukan hanya ketika orang bisa terbang baru dikatakan wali. Kita salah paham di sini. Nanti dijelaskan oleh Syekh. Sekarang di zaman kita ini, orang dikatakan wali kalau dia bisa terbang. Orang yang dikatakan wali kalau dia bisa sholat di atas air. Kalau dia bisa bertapa sekian bulan. Kalau dia punya hewan ini, dia punya khodam ini, punya jin ini, sihir ini, dia dikatakan wali. Kebohongan-kebohongan yang dia buat-buat. Dia mimpi bertemu dengan ini, dia mimpi bertemu dengan itu. Maka itu adalah wali-wali syaitan. Dan kita lihat dia semasa hidupnya bagaimana. Apakah dia melakukan ketaatan ibadah? Kalau dia adalah pelaku maksiat, jauh dari kata ibadah, jauh dari kata iman, udah itu wali syaitan sudah. Dan perlu antum ketahui, para da'i Allah itu adalah wali-wali Allah. Jadi wali itu bukan hanya yang dia melakukan keajaiban. Padahal boleh jadi saja itu keajaiban dari karena sihir, dari karena dukun, dari karena paranormal. Wali itu bukan ketika dia melakukan keajaiban. Bisa jadi di antara kita ini ada wali Allah. Jadi setiap malam dia ruku dan sujud, bersimpuh di hadapan Allah SWT, di mana orang-orang teman-temannya pada saat itu tidur. Dia bangun di sepertiga malam, dia sholat. Berdoa, dia nangis akan dosa-dosa yang dia lakukan. Bahkan orang-orang yang da'i itu, ya mungkin antum yang semoga nanti akan menjadi para da'i, semua itu mereka wali Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyuruh kepada Allah. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, hadza waliyullah. Hadza safwatullah, hadza ahabbu ahlil ardi ilallah. Ini dia adalah wali Allah. Para penyeru, para ustadz, para syekh yang dia mengisi-ngisi kajian, memberikan nasihat dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu wali Allah. Ini adalah manusia pilihan. Ini adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah di antara penduduk bumi. Jadi kita jelaskan ini wali Allah. Yang sebenarnya, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan nanti akan dijelaskan oleh pensyarah, sebagaimana juga sudah antum melalui dalam daurah, akan disebutkan beberapa sifat-sifat wali Allah.
Qala syarih hafidhullah ta'ala, na'am, hadha aslun 'azimun. Iya, ini adalah pondasi yang agung. Wa huwa at-tafriqu baina awliya'illahi wa awliya'isy syaitani. Jadi ini adalah pondasi yang agung. Apa pondasi itu? Tafriqu baina awliya'illahi, membedakan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Kenapa ini menjadi pondasi yang agung? Disebutkan alasannya, perhatikan. Jadi kalau antum lihat itu, setelah penulis memberikan materi, kemudian disampaikan setelahnya li'anna, berarti itu sebabnya. Lihat, li'anna. Jadi kenapa itu menjadi pondasi yang agung? Kenapa pondasi membedakan antara wali Allah dan ahli syaitan itu adalah termasuk fundamental, asas. Alasannya, nah lihat dikasih li'anna, berarti ini sebab, alasan, kenapa? Li'anna ahlal batili saru yusammuna awliya asyaitani awliya Allahi. Itu alasannya. Hatta inna hadzal amra iltabasa 'alan nasi. Alasannya ini menjadi pondasi yang agung, li'anna ahlal batil, bahwasanya orang yang batil, ahlul batil, saru yusammuna awliya syaitan, saru mereka menjadi yusammuna awliya syaitan, menamakan wali-wali syaitan sebagai wali-wali Allah. Wali syaitan yang sebenarnya itu, tapi dinamakan wali Allah. Orang gila nggak pernah sholat, orang pelaku maksiat, kerjanya ngedugem, kerjanya dia ngerokok, kerjanya mabok, kerjanya nyanyi. Tiba-tiba mati, dibangun singgasana, dikunjungi, ditulis wali Allah. Dari mana wali Allah? Ini fenomena sekarang, ahlul batil menamakan wali syaitan menjadi wali Allah. Maka kita harus jelaskan, hatta inna hadzal amra iltabasa 'alan nas, kata Syekh. Hatta inna hadzal amra, sampai-sampai sesungguhnya perkara ini iltabasa 'alan nas, rancu, samar di atas samar bagi manusia. Samar atas manusia. Mana yang wali syaitan, mana yang wali Allah? Manusia samar. Coba antum tanya, misal antum lihat, tanya orang-orang di pinggir jalan, wali Allah itu yang kayak gimana, Pak? Ya wali Allah yang mereka yang bisa terbang. Wali Allah yang mereka dia bisa sholat di atas air. Wali Allah yang dia bisa berjalan di atas air. Wali Allah yang dia bisa menghidupkan orang. Wali Allah yang dia bisa tangannya kayak Luffy, ya kan itu kan yang diceritain kemarin di Syaraqadul Arba. Tangannya kayak apa? Dia bisa membentangkan tangannya sampai ke samudra itu, dia selamatkan orang-orang. Tangannya karet. Dan itu diceritakan di buku-buku dongeng-dongeng mereka. Ya wali Allah yang dia nanti ketika mati kuburnya dibangun singgasana, itu wali Allah. Itu pemahaman orang-orang. Kalau antum tanya pasti jawabannya itu. Nggak ada yang menjawab wali Allah yang dia semangat dalam mengerjakan ibadah, dia yang tekun dalam mengerjakan wajib dan sunnah, dia ada yang berdakwah kepada Allah, dia ada yang menjauhkan kesyirikan, menjauhkan kebid'ahan, menjauhkan yang haram, menjauhkan yang makruh. Nggak ada itu. Orang awam menjawab seperti itu. Maka kita harus jelaskan kepada mereka. Karena dahsyatnya kalau ketika seseorang tidak mengetahui rancu samar akan hal ini, wali syaitan dianggap wali Allah, bahkan disembah. Lihat, orang gila disembah, orang gila didewakan, orang gila dimuliakan. Jadilah gila semua. Gila semua. Orang gila yang dianggap wali, dia jalan di belakangnya. Orang gila yang dianggap wali apa? Dia jalan di belakangnya. Kan dia orang gila ya apa? Ngambil makan di tong sampah. Dia makan sebentar dilempar. Oh itu orang-orang yang belakang pada perebutan. Wah ini keberkahan ini wali Allah ini. Jadi gila semua. Lebih gila. Walidzalika sannafa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kitaban nafi'an mufidan sammahu al-furqanu baina awliya'ir rahmani wa awliya'isy syaitani. Walidzalika, dan oleh karena itu sannafa Syekhul Islam, ya Syekhul Islam mengarang, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang kitaban nafi'an, sebuah kitab yang bermanfaat, mufidan yang berfaidah, sammahu yang beliau namakan kitab tersebut dengan Al-Furqan, pembeda,
baina auliya'ir rahman, antara wali-wali Allah wa auliya'i syaitan, dan wali-wali syaitan. Itu ada kitab khusus beliau karang. Dan antum kalau ingin baca lebih jelas lagi, antum pelajari, antum baca-baca. Qala Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut di atas mereka. Wa la hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Tsumma bayyanahum biqaulihi, kemudian Allah menjelaskan mereka dengan perkataannya. Siapa itu wali Allah yang tidak memiliki rasa takut, yang tidak bersedih hati? Bayyanahum biqaulihi, Allah menjelaskannya dengan firman-Nya. Ya, nanti antum pelajari ya, sebagaimana juga disampaikan oleh Ustadz kemarin itu. Jadi nanti tafsir itu ada macam-macam modelnya. Tafsir nanti ada tafsir antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ayat dengan ayat. Ada tafsir modelannya tafsir dengan hadis. Tafsir dijelaskannya dengan hadis. Ada tafsir dijelaskan dengan athar, perkataan para sahabat. Allah menjelaskan tentang mereka, siapa itu wali Allah yang tidak memiliki rasa takut dan tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu anak katakan, boleh jadi di sini ada wali Allah. Kita nggak tahu. Yang orang dia sudah menjadi wali Allah, dia kerjakan wajib, dia kerjakan lagi yang sunnah. Maka ketika dia menjadi kekasih Allah, maka pendengarannya akan dijaga oleh Allah, penglihatannya akan dijaga oleh Allah, tangannya akan dijaga oleh Allah. Dan antum berdoa. Anak selalu berdoa. Dahulu dari ketika anak mondok SMP, anak berdoa, ya Allah, jadikanlah hambamu ini kekasihmu. Jadikanlah hambamu ini wali Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa, meminta kepada Allah. Jadikanlah itu cita-cita yang tertinggi. Jangan antum cita-cita cuman rendah, hanya menjadi hamba biasa saja. Ya gimana? Cita-cita rendah sekali, lemah. Cita-cita itu yang tinggi. Ya Allah, hamba ingin menjadi walimu. Mudahkanlah hamba ingin menjadi walimu. Berikanlah jalan agar hamba bisa menjadi walimu, kekasihmu. Wali Allah, kedudukan tinggi, kedudukan yang luar biasa, yang dahsyat. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Berdoa, Allah akan berikan jalan. Qala Syekh hafizallahu taala, ya jadi seperti itu ya, belajar. Jadi jangan antum belajar, oh ini dia wali Allah, oh ini dia wali syaitan. Cuman begitu aja, jangan. Jangan ilmu hanya sebagai wawasan saja, tapi harus antum amalkan. Tanamkan dalam diri antum, wah anak ingin menjadi seperti ini nih yang anak pelajari. Kita tahu wah ini wali Allah, wah anak ingin menjadi wali Allah. Kita tahu ini wali syaitan, wah anak ingin belajar ini, anak ingin jelaskan pada manusia ini mana aja yang wali syaitan, jauhi, tinggalkan, musuhi. Nah, seperti itu. Jangan hanya mempelajari, wah ini dia wali Allah, dia hafal ini, cuma segitu aja. Oh ini dia wali syaitan, dia hafal begini, dia pahami, dia baca-baca, oh ini dia wali syaitan, cuma begitu aja. Jangan. Tanamkan, oh ini wali Allah, saya ingin menjadi wali Allah, dia berdoa, dia lakukan juga sebab-sebabnya. Beriman dan bertakwa. Haula'i hum awliya'ullahi, mereka ini adalah wali-wali Allah. Jama'u bainal imani wa bainat taqwa, mereka mengumpulkan antara keimanan dan antara takwa. Wa bainal ilmin nafi'i wal amalis salihi, ya iman juga masuk di dalamnya ilmu yang bermanfaat. Dan takwa masuk di dalamnya adalah amal soleh. Ya, antara iman dan takwa yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Itu wali Allah. Haula'i hum awliyaullah. Mereka ini adalah para wali Allah yang mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya dengan amal soleh. Antum sekarang berada di tahap mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan setiap ilmu yang antum pelajari, amalkan. Tancapkan, tumbuhkan dalam dada-dada antum kalau antum ingin menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kedudukan tertinggi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Laisa awliyaullahi man kharaja ala syar'illahi wa ghayyara dinallahi. Ini perhatikan ini. Kan ini yang tersebar di luar sana.
wa da'a ila ibadatil quburi wal adrihati hadza waliyyu syaitani. Apa kata Syekh? Laisa awliyaullahi, bukanlah wali-wali Allah, man kharaja ala syar'illah, orang yang keluar dari syariat Allah, wa ghayyara dinallahi, dan orang yang mengubah agama Allah, wa da'a ila ibadatil quburi wal adrihati, dan menyeru untuk beribadah kepada kuburan dan pemakaman. Ini bukan wali Allah. Lalu siapa saat hadza waliyyu syaitan? Ini wali syaitan, penolongnya syaitan. Wali itu penolong ya. Wali apa? Menolong, bisa juga kekasih, orang terdekat. Kekasihnya syaitan ini. Jadi kalau antum melihat ada orang anggap itu dia wali Allah, tapi dia semasa hidupnya keluar dari syariat Allah. Maksudnya apa keluar? Ya dia tidak mengerjakan ketaatan, dia tidak meninggalkan hal yang haram, dia terabas itu hal-hal yang haram, dia berzina, dia melakukan ini dan itu. Dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan puasa, dia tinggalkan haji, semua walaupun dia mampu. Keluar dari syariat Allah. Bahkan dia mengubah agama Allah, melakukan kebid'ahan, kesyirikan, dan menyuruh umatnya, jemaahnya untuk beribadah kepada kuburan, beribadah kepada pemakaman. Itu bukan wali Allah, hadza waliyyu syaitan. Ini wali syaitan. Tapi kalau ada yang bertanya, Ustaz, dia tapi bisa terbang, Ustaz. Ustaz, tapi dia bisa kebal, Ustaz. Ustaz, dia tapi bisa berubah jadi macan, Ustaz. Dia bisa ngomong sama hewan, Ustaz. Lihat di sini kata Syekh. Walaisal waliyyu huwas sahiru wal kahinu wal khurrafiyyu alladhi yudhiru linnasi makhariqa sihriyatan wa yaqulu hadhihi karamatun wa hiya, lihat garis bawahi, fil haqiqati makhariqu syaitaniyatun. Tadi itu nggak pernah sholat, melakukan kebid'ahan, kesyirikan, kita katakan itu wali syaitan. Dia jawab apa? Tapi dia bisa terbang, kan? Dia bisa kebal, dia bisa ngomong sama hewan, dia bisa dan seterusnya. Kata Syekh, walaisal waliyyu huwas sahiru, bukanlah wali yang dia adalah penyihir. Tadi itu bisa saja dia itu penyihir. Wal kahinu, dukun. Wal khurafiyyu, pembuat khurafat, kebohongan, kedustaan. Ya dongeng-dongeng. Oh, saya mimpi bertemu dengan Allah. Allah memberikan saya amanah. Allah mensyariatkan saya ini ibadah, suruh sampaikan kepada umat. Khurafat, kebohongan. Bukanlah wali yang dia adalah penyihir, dukun, pembuat khurafat, alladzi yudhiru linnasi, yang menampakkan kepada manusia makhariqa sihriyatan, kebohongan-kebohongan sihir. Makhariqa itu terjemahan letterlocknya kejadian luar biasa ya. Makhariqa apa? Kejadian luar biasa, sihir tadi. Ya bisa terbang, itu kejadian luar biasa tapi sihir. Kebohongan luar biasa itu, kebohongan sihir itu. Tapi apa? Ketika orang bisa terbang, ya padahal itu perbuatan sihir, perbuatan dukun. Yaqul hadhihi karamat. Ini karomah. Ini karomah. Weh, dia bisa menahan hujan. Dia sembur itu atas, tiba-tiba hujannya berhenti. Ah, ini karomah ini. Padahal dilihat, weh, dia melakukan kebid'ahan, weh, dia joget-joget, weh, dia dan seterusnya. Apa kata Syekh, wahiyya fil haqiqati makhariqu syaitaniyatun, dan dia pada hakikatnya adalah kebohongan-kebohongan syaitan, kejadian-kejadian luar biasa dari syaitan. Ya, kebohongan syaitan. Oleh karena itu antum jumpai orang yang dia punya amalan bisa terbang, ketika ditanya, kenapa kamu kok bisa terbang? Dia akan jawab, oh dulu saya pernah ngelakuin suatu amalan, gak sholat selama 5 bulan. Begitu amalan mereka. Oh saya gak sholat 5 bulan, kemudian saya ada zikir. Zikirnya apa? La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha 1000 kali. Kemudian illallah, illallah, illallah 1000 kali. Gimana? La ilaha, tiada Tuhan, tiada Tuhan, tiada Tuhan. Weh, kafir terus, kafir. Baru illallah, kecuali Allah. Kan terputus juga itu. Perbuatan-perbuatan dari syaitan. Nggak sholat, ngelakuin zikir-zikir kekufuran.
syaitan. Oleh karena itu dia bisa terbang, itu karena kebohongan syaitan. Kemudian di sini kata penulis rahimahullah taala, wa yakfi fi hadza ayatun. Ana enggak stop watching, udah berapa menit? Oh, baru 20 menit. Qala al-musannif rahimahullah taala, paragraf ini kalau mungkin yang kayak dicetakan ana. Habis ini insyaallah kita tutup. Setelah ini. Wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran. Hiya qawluhu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa yakfi fi hadza ayatun, dan cukup pada hal ini sebuah ayat dari surat Al-Imran ayat 31, yaitu firman Allah taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Apa yang bisa kita pahami di sini? Maka jalan menuju Allah semuanya tertutup. Jalan menuju Allah semuanya terkunci. Semuanya buntu jalan menuju Allah. Kita tidak bisa mencintai Allah kecuali dengan satu jalan saja, yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang mengaku cinta kepada Allah, tapi ternyata kecintaannya tidak dianggap, dan bahkan itu dianggap sebagai kemaksiatan. Dia kira itu membuat dia semakin dekat kepada Allah, dan ternyata itu membuat dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia. Jikalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka itu ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Dan ini adalah dalil bahwasanya wali Allah, dia adalah yang mencintai Allah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian orang mengaku wali Allah, dia katakan, "Woi, saya cinta sekali sama Allah." Orang-orang sufi itu. "Woi, saya itu bertapa di gunung Salak misal. Saya mengagungkan, bertafakur keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala selama sebulan, di situ berdiam diri, tidak makan dan minum." Berarti enggak sholat. Tapi apa? Tidak dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bukan kecintaan kepada Allah. Bahkan ada orang yang mengatakan kalau dia sudah menjadi wali, tidak perlu dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh keluar dari syariat Allah, dari syariat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa buat syariat sendiri. Tidak perlu dia mengerjakan sholat, tidak perlu dia meninggalkan zina. Zina nggak apa-apa, karena dia sudah jadi wali. Maka boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini bantahannya, wali Allah dia adalah yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala syarih hafizallahu taala. Ya, adapun kemarin tentang sifat Allah, rasa cinta, itu nanti semua akan dibahas dalam kitab akidah lebih luas lagi. Mahabbatullahi hiya a'zamu anwa'il ibadati. Mahabbatullah hiya a'zamu anwa'il ibadah. Mencintai Allah, dia adalah jenis-jenis ibadah yang paling agung. Mencintai Allah adalah jenis ibadah yang paling agung. Lalu apa tanda seseorang mencintai Allah dengan kecintaan yang benar? Wa alamatu mahabbatillahi, tanda mencintai Allah adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul. Itu tanda orang mencintai Allah. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salah satu sifat wali Allah. Belum garis bawahi. Dan antum perhatikan, berarti kebalikannya apa?
Falladzi la yattabi'ur rasula laisa waliyan lillahi wala yuhibbullaha. Falladzi la yattabi'ur rasula, maka orang yang tidak mengikuti Rasul dia bukanlah wali Allah. Wala yuhibbullah, dan dia tidak mencintai Allah. Walaupun dia mengaku cinta, dia bertafakur di goa selama 2 bulan, 3 bulan, melihat keagungan ciptaan Allah, dia cinta sangat kepada Allah, bahkan sampai sakit dia karena terlalu cinta kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti Rasul, dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya ada satu jalan dalam mencintai Allah, yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'il mukharrifun yaquluna la yakunu waliyan lillahi. Perhatikan ini. Banyak orang-orang di luar sana yang seperti ini. Illa idza kharaja an ta'atir rasuli. Wa haula'il mukharrifun, mereka ini para pembuat khurafat, mukharrifun, pembuat khurafat, yaqulun, mereka mengatakan la yakunu waliyan lillah, seseorang tidak akan menjadi wali Allah illa kecuali idza kharaja an ta'atir rasuli, apabila dia keluar dari ketaatan kepada Rasul. Seseorang tidak akan menjadi wali Allah kecuali apabila dia keluar dari ketaatan kepada Rasul. Oleh karena itu mereka menganggap apa? Orang gila wali Allah. Kenapa? Karena kata mereka orang gila kan berarti sudah tidak taat lagi kepada Rasul. Orang gila kan berarti dia sudah tidak lagi mengerjakan sholat, sudah tidak lagi meninggalkan yang haram. Berarti keluar dari ketaatan kepada Rasul. Berarti dia wali itu. Kan kata mereka seperti itu. Wali Allah kalau dia sudah keluar dari ketaatan kepada Rasul, baru itu dia wali Allah. Fahum indahumul wilayatu fil khuruji an sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wal i'timadi ala al khurafati wal bid'i, hadhihi hiya al wilayatu indahum. Fahum indahum, maka mereka di sisi mereka, al wilayatu, kewalian adalah fil khuruji an sunnatir rasul, pada keluar dari sunnah Rasul SAW, itu kewalian ketika keluar dari sunnah Rasul. Wal i'timadi 'alal khurafat, dan bersandar kepada kebohongan-kebohongan. Wal bid'ah, dan kebid'ahan-kebid'ahan. Hadhihi hiyal wilayatu indahum, ini dia kewalian di sisi mereka, menurut mereka. Kalau udah wali, berarti nggak perlu ikut sunnah Rasul, nggak perlu ikut syariat Rasul, keluar dari syariat Rasul, itu dia kalau sudah wali. Bagaimana jadi ini? Kemudian dia ngaku cinta kepada Allah, sedangkan Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, berarti dia tidak cinta kepada Allah. Kalau dia tidak cinta kepada Allah, maka bukan wali Allah. Hum yaquluna, mereka mengatakan nahnu na'budullaha li'annana nuhibbuhu la na'buduhu khaufan min narihi wala tama'an fi jannatihi wa inna ma na'buduhu li'annana nuhibbuhu. Perhatikan ini keyakinan orang-orang sufi. Hum yaqulun, mereka mengatakan nahnu na'budullaha li'annana nuhibbuhu, kita mencintai Allah karena kita cinta kepada Allah. Hanya cinta, enggak ada rasa takut, enggak ada berharap surganya. Oleh karena itu ada sebagian ungkapan mereka banyak sekali mengatakan, kalau kalian beribadah kepada Allah, jangan mengharapkan surga. Murni hanya untuk wajah Allah saja, jangan kalian minta surga. Bahkan ada sebuah nyanyian sufi, gimana? Jika surga dan neraka. Pernah dengar itu? Pernah dengar gak nyanyian sufi? Masa gak pernah dengar? Kalau surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Itu nyanyian orang-orang sufi. Kalau surga dan neraka tidak pernah ada, jadi seseorang itu beribadah, kata mereka, harus karena cinta kepadanya saja. Jangan karena takut dari api nerakanya, dan jangan karena mengharapkan surganya. Akhirnya apa? Kebablasan. Seseorang dia ketika beribadah hanya mengandalkan cinta, akhirnya apa? Kebid'ahan dia terobos. Kesyirikan dia jalani.
Tapi ahlu sunnah wal jamaah, orang yang bertauhid, yang beribadah dia dengan menumbuhkan rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut. Dia beribadah kepada Allah karena rasa cinta, tapi dia tidak melakukan kesyirikan karena ada rasa takut kepada Allah. Tidak melakukan kebid'ahan dalam ibadah karena ada rasa takut kepada Allah. Dan dia semakin semangat, dahsyat dalam menjalankan ibadah karena mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan nahnu na'budullaha li'annana nuhibbuhu, kita beribadah kepada Allah karena kita cinta kepadanya. La na'buduhu khaufan min nari, kita tidak beribadah kepadanya karena rasa takut dari apinya. Wala tama'an fi jannatihi, dan tidak juga karena menginginkan surganya. Lihat bagaimana orang beribadah tidak menginginkan surga. Di kala-kala Rasul SAW itu mengajarkan kepada umatnya, fa idza sa'altumuhu fas'alul firdaus. Kalau kalian berdoa kepada Allah, mintalah surga firdaus. Beliau mengajarkan umatnya dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian sok-sokan ingin beribadah karena tidak menginginkan mengharapkan surga Allah, kalian ingin mengalahkan Rasul, sok-sokan ingin ngalah-ngalahin Rasul. Dan ternyata itu bukanlah agama. Wa inna ma na'buduhu li'annana nuhibbuhu, karena sesungguhnya kita beribadah kepadanya karena bahwasanya kita cinta kepadanya saja. Terakhir, satu paragraf lagi. Fa yuqalu lahum, maka dijawab gitu kan, yuqalu lahu, dikatakan kepada mereka. Dan mereka tadi mengatakan kita beribadah kepada Allah hanya karena rasa cinta, bukan karena rasa takut dari nerakanya, bukan karena menginginkan surganya. Lalu bagaimana jawabannya? Fa yuqalu lahum tuhibbunahu ala tariqati man? Hal tuhibbunahu ala tariqati Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ala tariqati ghairihi? Innahu la yuhibbullaha illa man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwal fasilu baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish syaitan. Ini sifat terbesar, kaidah terbesar dalam menentukan mana wali Allah dan wali syaitan. Maka dijawab, yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, tuhibbunahu ala tariqati man? Ya, kalian mencintai Allah, beribadah kepada Allah hanya karena rasa cinta, tidak karena rasa takut, tidak karena rasa harap, dan kalian itu keluar dari syariat Rasul, keluar dari sunnah Rasul, bersandar kepada kebohongan, kebid'ahan, dongeng. Lalu maka dijawab kepada mereka apa? Tuhibbunahu ala tariqati man? Kalian mencintai Allah dengan cara siapa? Kan itu letterlocknya apa? Di atas jalan siapa? Maksudnya dengan cara siapa kalian mencintai Allah? Hal tuhibbunahu ala tariqatir rasuli? Apakah kalian mencintai Allah dengan jalan, dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ala tariqati ghairihi, atau dengan jalan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan cara selain Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka jawab misalnya, ya kita mencintai Allah dengan jalannya Rasul. Maka kita katakan lagi, innahu la yuhibbullaha illa man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang tidak akan mencintai Allah kecuali orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kalian tidak mengikuti Rasul, keluar dari syariat Rasul, dari ketaatan kepada Rasul, dari sunnah kepada Rasul, kalian tidak mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kemudian apa kata Syekh? Hadha huwal fasilu. Ini adalah pembeda, pemisah. Fasil, pemisah. Domir fasil. Domir yang terpisah. Fasil, pemisah. Baina awliya'ir rahman, antara wali-wali Allah wa awliya'i syaitan, dan wali-wali syaitan. Dilihat apakah dia mengikuti Rasul. Kalau dia mengikuti Rasul, maka boleh jadi dia wali Allah. Tapi kalau dia keluar tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah dipastikan dia bukan wali Allah dan dia adalah wali syaitanir rajim. Alhamdulillah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.